Halo para beban keluarga, bagaimana kabarnya? Masih mengeluh atau sudah sukses menjadi pengangguran? Tenang, itu bukan urusan saya. Sudah sedihmu mari nonton bersamaku, anjay. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe sebagai biaya parkir. Dan jadi di kesempatan yang mulia ini saya akan kembali merangkum alur sebuah film yang berjudul dengan Better Watch Out yang dirilis pada tahun 2017. Baik, karena besok saya harus tidur sebagai bahan pastinya sebagai kaum rebahan, harus kita putar dulu intronya. Scene dimulai dengan suasana Natal atau sejenis lebaran lah dalam kepercayaan agama Kristen yang kerap dirayakan oleh orang-orang yang beragama Kristen juga. Tak terkecuali si Elsie ini rarainya, yang mana saat Natal tiba ia tidak merayakannya dikarenakan harus bekerja sebagai babysitter. Scene berpindah pada anak yang diasuhnya yang bernama Luke. Ini bebenguknya, ia sendiri baru saja berusia 12 tahun dan baru pertama kali bermimpi berbelokok ria pada saat itu, yang langsung ia ceritakan pada temannya yang bernama Gareth. Saat sampai, ia pun kemudian disambut oleh kedua orang tuanya si Luke yang terlihat hendak pergi untuk beberapa waktu. Dengan fakta bahwa si Luke ini ternyata sudah diasuhnya sejak usia 8 tahun yang menandakan bahwa mereka telah menjalin suatu ikatan emosional yang cukup baik. Seiring berjalannya waktu, si Luke yang kini sudah sedikit berbulu kumut pun mulai berani menunjukkan kedewasaannya, bahkan dengan hal-hal yang cukup kecil. Si Ashley sendiri ternyata sudah memiliki seekor pacar yang kerap kali ia telepon jika memang ada waktu senggang, yang bernama Ricky. Namun si Luke yang kini telah beger pun tetap saja mencari perhatiannya dengan basa-basi, belecak-belecek untuk sekedar menunjukkan keberaniannya. Sebagai pembelajar pria karismatik, ia pun kemudian sekonyong-konyong membelikan sebuah pizza untuk mereka nikmati sembari menonton film alur dance official. Dalam suatu momen, si Luke yang ingin mencoba olahraga pengeceritaan pun berusaha untuk mencium si Ashley, yang sontak hal tersebut pun langsung ditolak oleh si Ashley secara mentah-mentah. Setelah itu mereka pun dibuat kaget tatkala pintu rumahnya telah terbuka dan tiba-tiba ya, ternyata itu adalah kelakuan usil dari si Gareth yang sedang menjahili si Ashley yang notabene sedikit borangan. Namun ternyata di luar dugaan, ternyata di atas loteng rumah tersebut ada gerasak-gerasak seperti ada orang lain, dan saat dicek ternyata ada sebuah kaca yang pecah oleh sebuah batu. Saat si Ashley mencoba menelpon Pak Inspektur Ladusing, tiba-tiba telepon di sana pun mati dan tidak bisa menghubungi siapapun. Ditambah ban mobilnya sendiri juga ternyata telah dipecahkan, entah oleh siapa, entah ya hanya Pak Luhut lah yang tahu. Mereka pun kemudian berspekulasi jika memang mereka tidak boleh meninggalkan rumah tersebut. Namun si Gareth yang heras bulu pun sekonyong-konyong malah pergi keluar, yang sontak hal tersebut pun memancing seseorang untuk menembaknya hingga tidak walak kayak di luar. Si Ashley yang panik kemudian bersembunyi di balkon rumahnya, yang beruntung tempat tersebut tidak diketahui oleh orang misterius tersebut. Setelah dirasa sudah cukup sedikit kondusif, si Luke pun kemudian mengambil sebuah pistol di kamar sang ayah, yang mana hal tersebut hampir saja diketahui oleh orang misterius yang memburunya. Sesaat ketahuan di persembunyiannya, kita akan dibuat emosi tatkala mengetahui jika hal tersebut hanyalah sebuah drama yang dilakukan si Gareth dengan topeng milik si Luke atas dasar perintah si Luke itu sendiri. Si Luke yang merasa rencana telah gagal pun malah semakin brutal dengan menampar si Ashley hingga terjatuh dari sebuah tangga. Setelah saat itu, si Ashley pun disekap oleh kedua bocil psikopat tersebut. Si Luke dengan sekonyong-konyongnya mengatakan jika ia menyukai si Ashley yang terpaut usia 9 tahun. Si Luke pun melakukan permainan truth order atau sejenis game pertanyaan lah untuk memenuhi hasrat psikopatnya. Dimulai dari pertanyaan apakah si Ashley sudah pernah bercocok tanam atau tidak, sampai tantangan untuk meremas 2 gunung Uhudnya. Sesaat akan mencekoki minuman amer cap orang tua, mereka pun dikagetkan dengan suara bel di pintu depan rumahnya, yang ternyata itu adalah si Ricky atau pacar dari si Ashley itu sendiri, yang kemudian si Ricky pun teralihkan dengan suara musik yang cukup tidak ada akhlak dan langsung dilumpuhkan oleh kedua bocil psikopat tersebut. Hey, I'm serious. I'll blow your fucking face off in 3, 2. All right. Thank you. He lines up the shots. No, look. Move. But Christmas will be just
Dengan jiwa psikopatnya, bocil psikopat ini pun kemudian menyuruh si Ashley untuk mengundang seseorang yang pernah ia taksir. Si Ashley yang terdesak pun kemudian menyebutkan satu nama mantan pacarnya yang bernama Jeremy. Si Ricky yang beser pun tiba-tiba kencing di sana yang membuat bocil psikopat ini menjadi sibuk, yang mana hal tersebut dimanfaatkan oleh si Ashley untuk melepaskan diri. Namun naas nasi telah menjadi para hayam, si Ricky pun harus tewas dengan bayaran murah sebagai aktor pendukung yang disebabkan oleh sebuah wadah cat yang belum terpakai. Si Ashley pun mencoba untuk melarikan diri dari sana, namun hal tersebut hanyalah sia-sia saja karena ia berhasil ditemukan kembali oleh kedua bocil psikopat tersebut. Di sisi lain, si Jeremy atau mantan si Ashley pun mendatangi rumah tersebut sesuai dari telepon dari kedua bocil psikopat itu. Entah apa yang direncanakannya, si Luke pun menyuruh si Jeremy untuk membuat sebuah puisi yang romantis untuk si Ashley. Namun tiba-tiba, Hey kid, where'd you... ya, ia pun mati oleh sebuah jebakan yang telah disiapkan oleh bocil psikopat ini. Si Gareth yang sudah muak dengan perilaku temannya tersebut pun kemudian berniat melarikan diri dan membebaskan si Ashley, namun ia malah ditembak dengan shotgun oleh sahabatnya sendiri. Si Ashley pun kini sudah pasrah jika ia akan mati pada saat itu juga. Setelah usai, si Luke pun mulai memanipulasi keadaannya dengan menghilangkan jejak seolah-olah bukan ia pelakunya, dan sungguh psikopat sekali. Saat orang tuanya kembali pulang dari hajatan kawannya, mereka pun dibuat kaget tatkala rumahnya sendiri telah dijadikan tempat pembunuhan yang telah didalangi oleh anaknya sendiri. Di sana, si Luke yang jiwa psikopat ini pun berlagak polos dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa atau tidak tahu apa-apa anjing teh. Namun sepandai-pandai tupai meloncat pasti akan tertembak juga oleh AWM berskin Glacier, di mana ternyata masih ada orang yang selamat dari kejadian naas tersebut. Tiada lain adalah si Ashley itu sendiri, dan hal tersebut juga mengakhiri persikopatan si Luke bocil berusia 12 tahun dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Secara keseluruhan film ini menggambarkan bahwa ya, jangan berjiwa psikopat lah, karena jiwa psikopat itu cukup dilaknat oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan